Sebuah institusi biasanya membutuhkan BPR sehingga melakukannya adalah ketika proses bisnis yang ada dirasa tidak efisien, tidak efektif, dan tidak lagi memenuhi kebutuhan pelanggan atau lingkungan bisnis yang secara dinamis berubah dari masa ke masa. Beberapa tanda-tanda yang menunjukkan sebuah institusi membutuhkan BPR antara lain sebagai berikut. Misalnya kinerjanya semakin memburuk. Jika institusi mengalami penurunan kinerja secara signifikan, seperti produktivitas, revenue, kualitas, jumlah pelanggan, market share, dan lain sebagainya, maka bisa jadi ada proses bisnis yang tidak lagi efektif dan efisien. Kemudian juga ketika banyaknya keluhan pelanggan yang diterima oleh perusahaan, yang cenderung dari hari ke hari semakin meningkat. Jika ada peningkatan keluhan dari pelanggan tersebut, atau pelanggan tidak puas dengan layanan atau produk yang disediakan, maka bisa jadi proses bisnis yang ada tidak memenuhi lagi syarat minimum yang diinginkan oleh pelanggan. Yang lain adalah mungkin karena persaingan yang semakin tinggi, semakin ketat. Karena jika institusi atau perusahaan mengalami tekanan persaingan yang sedemikian ketat, maka dia perlu mempertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap produk dan layanan yang dimilikinya untuk meningkatkan daya saing atau competitive edge. Kemudian bisa juga karena adanya perubahan lingkungan bisnis itu sendiri. Ya, misalnya perubahan karena adanya teknologi baru, ya adanya pemilik baru, adanya regulasi baru, adanya peluang baru pasar global dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan yang ingin memanfaatkan peluang ini pasti harus melakukan perubahan terhadap bisnis prosesnya. Di samping itu, pertumbuhan yang cepat juga bisa menjadi pemicu terjadinya BPR. Kenapa? Karena untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat, baik secara eksternal maupun internal, perusahaan perlu mengimbanginya dengan proses bisnis yang baik. Agar apa? Agar layanannya tetap prima dan memiliki kinerja yang tinggi. Bisa juga karena adanya ketergantungan pada proses manual atau proses yang berulang-ulang yang belum melibatkan komputer atau teknologi digital, sehingga pelanggan merasa bahwa perusahaan memberikan layanannya secara lambat, secara kurang kompetitif, bahkan mungkin bisa lebih mahal karena membuang banyak biaya dan membuang banyak waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, BPR baik kita lakukan ketika kita yakin benar bahwa perusahaan memiliki tanda-tanda atau signal sedang menurun, atau bahkan seperti orang bijak mengatakan, lakukan perubahan pada saat Anda berada di puncak, sehingga kita bisa meninggalkan pesaing kita lebih jauh lagi, karena kita sudah berpikir satu langkah lebih maju dari para pesaing kita. Terima kasih.